Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Asep Nurdiana selaku penguji, yang saya hormati Ibu Sumani selaku mentor, serta coach fisika yang saya hormati. Mohon izin, saya ingin memaparkan rancangan aktualis saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Pasien Risiko Jatuh di Ruang Bougainville RSUD R. Kartini Jepara dengan menggunakan media leaflet, peragaan, dan video. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriana Rosida. Saya merupakan perawat pelaksana di RSUD R. Kartini Jepara, tepatnya di ruang Bougainville. Kemudian tugas-tugas saya sebagai perawat yaitu melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, melakukan komunikasi terapeutik, kemudian ada melaksanakan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung fisik pada pasien guna pencegahan risiko cedera, kemudian ada memberikan oksigenasi sederhana, memberikan tindakan keperawatan yang pada kondisi gawat darurat, kemudian memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang, aman, serta bebas dari risiko penularan infeksi. Kemudian ini adalah profil instansi saya, yaitu RSUD R. Kartini Jepara, di mana mempunyai visi yaitu terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan dan Pelayanan Rujukan Pertama. Kemudian mempunyai misi yaitu menyelenggarakan pelayanan prima, mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia, mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, melengkapi sarana dan prasarana mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga meningkatkan kerjasama lintas sektor, di mana mempunyai moto mitra Anda menjadi sehat. Kemudian lokasi RSUD R. Kartini Jepara sendiri berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Jepara, di Kabupaten Jepara. Mempunyai SDM sebanyak 973 orang dan memiliki tempat tidur sebanyak 470 tempat tidur. Kemudian ini adalah struktur organisasi RSUD R. Kartini Jepara, di mana direkturnya adalah Dr. Dwi Susilawati. Kemudian ada wadirnya, ada Bapak Subianto dan juga Dr. Bambang Dwiko. Latar belakangnya adalah sebelum kita memasuki tahap pegawai negeri sipil, kita akan menjadi calon pegawai negeri sipil, di mana dalam calon pegawai negeri sipil kita akan menjalani masa prajabatan. Masa prajabatan ini akan dilakukan selama 1 tahun, terhitung pengangkatan sebagai CPNS. Kemudian pada masa prajabatan ini kita akan mendapatkan pelatihan dasar CPNS yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan juga blended learning. Dalam blended learning ada 3 bagian pembelajaran, yaitu pelatihan mandiri, desain learning, dan aktualisasi. Pembelajaran aktualisasi terdiri menjadi 2, yaitu pembelajaran merancang aktualisasi dan juga pembelajaran pelaksanaan rancangan aktualisasi yang dilakukan di tempat kerja masing-masing. Dalam membuat rancangan aktualisasi, maka langkah pertama adalah identifikasi terlebih dahulu isu yang ada, kemudian kita akan melakukan tapisan isu untuk mendapatkan core isunya. Kemudian yang ketiga kita akan membuat gagasan penyelesaian, dan yang keempat kita akan merencanakan kegiatan untuk pelaksanaan gagasan yang dilandasi dengan nilai-nilai dasar PNS. Nah, selama saya bekerja di ruang Bougainville, saya mendapatkan 3 isu, yaitu adanya kurang patuhnya pembuangan sampah medis dan non-medis bagi perawat dan keluarga pasien di ruang Bougainville RSUD R. Kartini Jepara. Kemudian ada belum optimalnya sosialisasi orientasi ruangan di ruang Bougainville RSUD R. Kartini Jepara, dan juga belum optimalnya tata laksana risiko jatuh bagi perawat dan keluarga pasien di ruang Bougainville RSUD R. Kartini Jepara. Nah, isu yang pertama yaitu kurang patuhnya pembuangan sampah medis dan non-medis bagi perawat dan keluarga pasien di ruang Bougainville RSUD R. Kartini Jepara. Kita menemukan di sampah kantong kuning ini adalah sampah untuk medis, yaitu kita mendapati adanya sampah organik di dalamnya. Seharusnya ini tidak boleh. Nah, output yang diharapkan adalah mampu memilah sampah dengan benar sesuai dengan kategori baik bagi perawat maupun juga pasien dan keluarganya. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya sosialisasi orientasi ruangan di ruang Bougainville RSUD R. Kartini Jepara, di mana di sini kita mendapatkan bukti di lembar edukasinya itu tidak tertuliskan untuk orientasi ruangan dan juga tidak ada bukti tanda tangan dari keluarga pasiennya. Output yang diharapkan adalah meningkatnya sosialisasi atau edukasi perawat mengenai orientasi ruangan. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya tata laksana risiko jatuh bagi perawat dan keluarga pasien di ruang Bougainville RSUD R. Kartini Jepara, di mana kita mendapatkan bukti gelang identitas pasien itu tidak ditempel stiker kuning, di bed pasien tidak ada tanda jatuh, dan juga untuk pengkajiannya juga kurang tepat. Kemudian kita akan mencari rumusan isunya, penetapan core isunya ya, yaitu dari isu-isu yang didapat tadi 3, kita akan melakukan tapisan isu menggunakan APK dan USG, baru kita akan menemukan rumusan isunya. Kita akan menggunakan APKL. Nah, APKL ini tujuannya apa? Itu untuk menentukan isu-isu itu yang berkualitas, mendapatkan isu yang berkualitas. Nah, di mana kurang patuhnya pembuangan sampah medis dan
dan non-medis mendapatkan poin 13, kemudian belum optimalisasi sosialisasi orientasi ruangan di ruang Bougainville itu mendapatkan poin 10, dan juga belum optimal tata laksana risiko jatuh bagi perawat dan keluarga pasien di ruang Bougainville ini mendapatkan poin 17. Dari teknik APK ini kita lanjutkan untuk penapisan isu ke teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth, di mana kurang patuhnya pembuangan sampah medis dan medis ini kita mendapatkan poin 10, kemudian belum optimal sosialisasi orientasi ruangan ini mendapatkan poin 8, dan juga belum optimalnya tata laksana risiko jatuh bagi perawat dan keluarga pasien di ruang Bougainville RSUD Rakatin Jepara ini mendapatkan poin 15, di mana isu yang ketiga ini mendapatkan poin untuk urgensinya 5, seriusnya 5, dan growth-nya 5. Karena apa? Karena risiko jatuh ini merupakan bagian dari SKP. SKP adalah sasaran keselamatan pasien. Nah, apabila ini tidak dilakukan, maka takutnya itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pasien jatuh dan mengalami cedera, dan juga itu akan memperburuk mutu pelayanan dari rumah sakit itu sendiri. Kemudian dilanjutkan, setelah kita tapi menggunakan APK dan USG, kita akan mendapatkan rumusan isu, yaitu belum optimalnya tata laksana risiko jatuh bagi perawat dan keluarga pasien di ruang Bougainville RSUD RA Kartini Jepara. Nah, dari identifikasi, kemudian kita identifikasi untuk faktor penyebabnya menggunakan teknik fishbone diagram 6M, di mana men dari segi manusianya, metode prosesnya, measurement itu data yang diambil dari proses, materialnya itu bahan, nilainya kondisi lingkungan, budaya, temperatur, mesinnya itu peralatan, equipment, dan juga teknologi. Nah, dari measurement sendiri yaitu kurangnya evaluasi terhadap implementasi. Karena apa? Karena kurangnya edukasi. Dari segi manusianya, yaitu kurang optimalnya implementasi perawat dalam penempelan tanda jatuh. Kurang pengetahuan pasien dan keluarga dalam upaya pencegahan jatuh karena kurangnya informasi. Kenapa kurang informasi? Yaitu karena tidak ada media untuk edukasi. Nah, dari segi materialnya, itu belum adanya media sosialisasi seperti leaflet, video. Belum optimalnya pemasangan stiker dan tanda jatuh. Karena apa? Karena kurangnya edukasi. Dari mesinnya sendiri, tidak ada media digital untuk sosialisasi. Dari metodenya, kurangnya edukasi pada pasien dan keluarga karena tidak ada media. SOP tidak dilaksanakan karena kurangnya pemahaman perawat. Dari nilai budayanya, yaitu budaya penempatan barang yang berserakan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena kurangnya edukasi. Karena kurang edukasinya ini karena apa? Karena tidak ada media. Dari sini kita mendapatkan penyebab yang sering muncul ini adalah kurangnya edukasi, kurangnya media. Jadi kita akan menentukan gagasan kreatifnya, yaitu optimalisasi pelayanan pasien risiko jatuh di ruang Bougainville RSUD RA Kartini Jepara dengan menggunakan media leaflet, peragaan, dan juga video. Hal ini berkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Kita lanjutkan, kemudian kita lanjutkan dengan kegiatannya dengan aneka. Kita akan melakukan 9 kegiatan. Mengikuti kegiatan pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Ya, ada 3 tahapan, yaitu kontrak waktu dengan mentor, melakukan pertemuan dengan mentor, dan menyampaikan jadwal pelaksanaan aktualisasi. Outputnya di sini adalah kita akan mendapatkan kesepakatan waktu, kemudian terjadinya diskusi dengan mentor, dan persetujuan jadwal kegiatan aktualisasi, di mana ini mengandung nilai-nilai aneka, yaitu akuntabilitasnya bertanggung jawab, nasionalismenya musyawarah, etika publiknya sopan santun, ini adalah kode etik. Komitmen mutunya efektif, anti korupsinya transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan nilai organisasi rumah sakit, yaitu nilai organisasi kebersamaan, serta mendukung visi dari rumah sakit, yaitu terwujudnya rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan pertama dengan misi yaitu pengembangan profesionalisme SDM. Kemudian dilanjutkan ke aktivitas yang kedua, yaitu koordinasi dengan Bina Program RSUD RA Kartini Jepara untuk pembuatan leafletnya. Kemudian tahapan kegiatannya apa? Kita akan membuat janji bertemu dan konsultasi serta minta izin untuk terkait edukasi menggunakan video dan video tadi. Nah, output yang diharapkan adalah kita akan mendapatkan kesepakatan waktu dan juga mendapatkan izin untuk sosialisasinya. Nilai-nilai aneka yang terkandung adalah akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab, nasionalisme musyawarah, etika publik dan bersifat penentu, etik kode etik, komitmen mutunya efektif, anti korupsinya transparan, jujur, dan bertanggung jawab, di mana sesuai dengan nilai-nilai organisasi, yaitu profesionalisme dan kerjasama, serta mendukung visi dari rumah sakit, yaitu terwujudnya rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan pertama dengan misi yaitu pengembangan profesionalisme SDM. Dilanjutkan dengan aktivitas yang ketiga, yaitu melakukan sosialisasi kepada rekan satu ruangan tentang risiko jatuh, di mana tahapan kegiatannya kita akan melakukan perizinan dengan mentor, kemudian kita akan melakukan sosialisasi tentang risiko jatuh kepada rekan satu ruangan, serta kita akan mereview ulang tentang SOP risiko jatuh itu. Output yang diharapkan adalah pemberian izin dari mentor sendiri, kemudian kita laksanakan aktualisasinya dan perawat
mampu memahami tentang SOP resiko jatuh. Nilai-nilai aneka yang terkandung yaitu akuntabilitas, kejelasan, kepercayaan, konsistensi, nasionalisme, musyawarah, etika publiknya, sopan santun, ini adalah kode etik, komitmen mutunya, efektif, anti korupsinya, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan nilai-nilai organisasi rumah sakit, yaitu kebersamaan, serta mendukung visi rumah sakit, yaitu terwujudnya rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan pertama dengan misi yaitu mengembangkan profesionalisme SDM. Aktivitas yang keempat yaitu membuat rancangan dan mencetak leaflet upaya pencegahan jatuh, di mana tahap kegiatannya adalah kita kumpulkan referensi dulu, kita membuat desain, kita konsultasikan dengan pencetakan, kemudian proses pencetakan. Apa yang diharapkan apa? Referensi ini terkumpul, kemudian kita akan menghasilkan leaflet dengan desain yang menarik, tapi kita sesuai dengan SOP yang sudah ada. Nilai-nilai anak yang terkandung yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, nasionalismenya, musyawarah, persatuan, etika publiknya, sikap sopan, kode etik, komitmen pentingnya inovatif, anti korupsinya, jujur, dan tanggung jawab. Di mana sesuai dengan nilai-nilai organisasi yaitu mendukung visi rumah sakit RSUD Kartini yaitu terwujudnya rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan pertama, dan misi rumah sakit yang keempat yaitu melengkapi sarana prasarana sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menguatkan nilai efektivitas dan efisiensi. Kita lanjutkan ke kegiatan yang kelima, yaitu menempatkan leaflet pada tempat yang dianjurkan. Tahapan kegiatannya, kita menempatkan leaflet di tempat yang dianjurkan. Output yang diharapkan apa? Media tersebut berada di tempat yang strategis. Sesuai dengan nilai-nilai aneka, yaitu tanggung jawab, nasionalismenya gotong royong, etika publiknya profesionalisme, komitmen mutunya efektif inovatif, anti korupsinya kedisiplinan. Sesuai dengan nilai-nilai organisasi, yaitu mendukung visi rumah sakit RSUD Paling Jepara, terwujudnya rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan pertama dan misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pelayanan prima dan juga sesuai dengan nilai organisasi yaitu etos kerja dan kebersamaan. Dilanjutkan dengan kegiatan yang keenam, yaitu pembuatan video mengenai upaya pencegahan pasien jatuh ya. Tahapan kegiatannya ini perizinan dulu dengan mentor, kemudian kita kumpulkan referensi, kita buat konsepnya, kemudian kita masuk ke proses pengambilan gambar dan editing, kemudian kita konsultasikan ulang lagi mengenai hasil videonya. Outputnya apa? Kita mendapatkan izin dari mentor untuk penggunaan ruangan yang ada. Kemudian kita akan menghasilkan video itu yang menarik tapi sesuai dengan SOP yang sudah ada. Nilai-nilai anak yang terkandung yaitu akuntabilitasnya, bertanggung jawab, kejelasan, nasionalisme, persatuan, musyawarah, etika publiknya, bahasa yang santun, kode etik, komitmen mutunya, inovatif, efektif, anti korupsinya, jujur, berani. Di mana sesuai dengan nilai-nilai organisasi yaitu mendukung visi rumah sakit, terwujudnya rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan pertama dengan misi yang keempat yaitu melengkapi sarana prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menguatkan nilai efektivitas dan efisiensi serta kerjasama. Kita lanjutkan ke aktivitas yang ketujuh, yaitu memberikan edukasi kepada pasien dan penunggu pasien. Tahapannya kita siapkan media dan alat, yaitu berupa leaflet dan video yang sudah kita buat. Kemudian kita akan memberikan informasi mengenai resiko jatuh kepada upaya pencegahan jatuh, serta kita tambahkan peragaannya. Output yang diharapkan adalah pasien dan keluarga lebih mengerti mengenai informasi yang kita sampaikan, apalagi ditambah dengan peragaan. Nilai-nilai enak yang terkandung yaitu akuntabilitasnya, transparan, kejelasan, nasionalisme, persatuan, adil, etika publiknya, bahasa santun, etika kode etik, komitmen mutunya, inovatif, efektif, anti korupsinya, adil, jujur, kerja keras, yang berani, dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi yaitu mendukung visi rumah sakit RSUD Kartini Jepara, terwujudnya rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan pertama, dan misi yang kedua dan ketiga yaitu pengembangan profesionalisme sumber daya manusia dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta menguatkan nilai akuntabilitas, profesionalisme, dan pelayanan prima. Dilanjutkan ke kegiatan yang 8 yaitu monitoring, evaluasi, dan hasil sosialisasi. Tahapannya itu memberi pertanyaan dari kepada pasien dan keluarga serta memonitoring hasil sosialisasi dan kelengkapan pengisian form dan tata laksana ini untuk perawat. Outputnya apa? Ketika ditanya pasien dan keluarga ini akan dapat menjelaskan kembali, berarti mereka sudah paham serta adanya peningkatan atau optimalnya pengkajian dan implementasi bagi perawat. Nilai-nilai anak yang terkandung yaitu akuntabilitasnya konsisten, nasionalisme, musyawarah, etika publiknya, bahasa santun, kode etik, komitmen mutunya, orientasi mutu, anti korupsinya, jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai organisasi rumah sakit yaitu terwujudnya rumah sakit pendidikan dan pelayanan rujukan pertama dan sesuai dengan misi yang kedua yaitu pengembangan profesionalisme sumber daya manusia serta menguatkan nilai akuntabilitas. Kegiatan yang terakhir yaitu membuat laporan aktualisasi. Tahapan ini kita koordinasi dan konsultasi dengan atasan atau mentor terkait penyesuaian hasil evaluasi serta menyusun laporan aktualisasi. Output yang diharapkan adalah laporan aktualisasi selesai dan sesuai dengan yang diharapkan. Nilai-nilai aneka yang terkandung, akuntabilitasnya adalah tanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publiknya, bahasa santun, kode etik, komitmen mutunya, orientasi mutu, anti korupsinya, jujur, transparan. Sesuai dengan nilai-nilai organisasi yaitu akuntabilitas. Dari kegiatan
Semua kegiatan itu, ke-9 kegiatan itu akan kita jadwalkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk konsultasi dengan mentor kita akan lakukan pada tanggal 23 dan 24 September. Kemudian aktivitas yang kedua itu koordinasi dengan bina program kita akan lakukan di tanggal 25 dan 27 September. Kemudian sosialisasi dengan rekan satu ruangan itu tanggal 28 sampai tanggal 30 September. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rancangan leaflet itu tanggal 1 sampai tanggal 8 Oktober. Penempatan leaflet itu tanggal 9 sampai 10 Oktober. Kemudian pembuatan video kita mulai dari tanggal 11 sampai 19 Oktober. Kemudian kita mulai sosialisasi kepada pasien itu di tanggal 20 sampai 25 Oktober. Dan kita akan evaluasi hasil sosialisasi itu di tanggal 26 sampai 31 Oktober. Dan di tanggal 1 sampai 13 November kita akan melakukan membuat laporan aktualisasi. Demikian rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon koreksi, kritik, dan saran dari penguji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.